Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan terhormat kepada Ibu dosen Vina selaku dosen pembimbing mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya Cecilia Deborah selaku mahasiswi dari Accounting Managerial 5C Morning ingin melakukan presentasi untuk memenuhi tugas mini project untuk menyelesaikan mata kuliah akuntansi laporan keuangan. Dimana yang pertama kali tentunya saya di sini akan menjelaskan mengenai apa yang akan saya presentasikan pada hari ini. Saya Cecilia Deborah dengan NIM 65. Berikut daftar isi dari penjelasan saya, di mana yang pertama kali saya akan menjelaskan company profile, kemudian aksi korporasi, kemudian perhitungan Z-score, perhitungan EVA, dan kemudian ada penutup. Unilever. Siapa sih yang tidak mengetahui apa itu Unilever? Unilever adalah perusahaan Fast Moving Consumer Goods or FMCG terkemuka di Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan produk rumah tangga dan perawatan tubuh serta makanan dan es krim. Nah, di sini saya sendiri memilih sektor kosmetik sebagai sektor utama, dan Unilever merupakan sebagai salah satu penghasil kosmetik atau emiten yang bergerak di bidang kosmetik. Sektornya yaitu Home and Personal Care serta Foods and Refreshment dengan subsektor 3 bisnis unit di bawah seperti Home and Personal Care, Beauty, Home Care, dan yang lain-lain. Kegiatan usahanya ialah produksi, pemasaran, dan distribusi barang-barang konsumsi, termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, kosmetik, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan, skincare and body care Citra, siapa sih yang nggak tahu? Kemudian Glow and Lovely, Vaseline, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aksi korporasi dari emiten Unilever. Yang pertama ialah peluncuran produk baru seperti ini, dan ini. Nah, Unilever meluncurkan produk baru sebagai aksi korporasi dari emiten tersebut. Kemudian adanya inisiatif keberlanjutan. Unilever Indonesia berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan produknya termasuk dalam kategori kosmetik, di mana pada tahun 2023 Unilever mulai mengurangi beberapa jenis kosmetik yang tidak atau kurang diminati sebagai aksi korporasi dari emiten tersebut. Kemudian ada tantangan pasaran persaingan. Dalam tantangan pasaran persaingan, aksi korporasi mereka ialah Unilever menghadapi persaingan ketat dari merek lokal yang menawarkan produk kosmetik dengan harga lebih terjangkau seperti emiten-emiten yang lainnya. Dan setelah itu maka mereka memboikot terhadap produk Unilever akibat isu geopolitik turut mempengaruhi penurunan pangsa pasar. Dan perlu kita catat bahwa selama periode dari 2019 sampai 2023, Unilever tidak melakukan aksi korporasi seperti stock split reverse, stock dividen saham, ataupun bonus saham. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu perhitungan Z-score. Apa sih perhitungan Z-score? Jadi perhitungan Z-score adalah perhitungan statistik yang dimana ini dihitung dengan rata-rata distribusi atau penyebaran barang dari emiten tersebut. Di sini akan saya lampirkan. Di sini saya akan lampirkan perhitungan dari Z-score atau distribusi dari Z-score sendiri dari Unilever sendiri. Di mana dengan interpretasi data yaitu di mana 4,82 pada tahun 2019 dengan zona aman, kemudian 5,29 pada zona aman juga di 2020. Dan kondisi keuangan bahkan lebih baik nih dari tahun sebelumnya. Kemudian 14,66 tentunya dalam zona aman juga, di mana ini kondisi keuangan masih aman dan bahkan lebih baik juga. Kemudian 9,2 Unilever tetap dalam zona aman, namun sedikit menurun nih. Yang sebelumnya 14 kemudian menurun ke 9. Dan yang terakhir di tahun 2023 di 3,51, di mana emiten ini merupakan memiliki skor aman namun memiliki penurunan yang cukup signifikan dari 9 ke 3, yaitu memiliki penurunan sebesar 6. Nah, secara keseluruhan berdasarkan data, Unilever berada di dalam kondisi keuangan yang sehat. Secara yang tadi saya jelaskan bahwa Z-score tahun ke tahunnya memiliki penaikan, dan walaupun memiliki penurunan, Unilever hanya memiliki penurunan secara sedikit, walaupun perlu juga tetap diperhatikan atau diinvestigasi. Dan untuk menganalisis laporan keuangan secara detail, Unilever perlu mempertimbangkan nih faktor-faktor eksternal dan perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangannya. Penting untuk diingat bahwa Z-score ini merupakan salah satu alat pengukur laporan keuangan yang penting dan perlu diutamakan oleh emiten-emiten ini, sehingga Unilever harus lagi lebih untuk menginvestigasi laporan keuangan agar Z-score kedepannya lebih baik lagi.
Setelah membahas Z-score, selanjutnya kita akan membahas yang namanya perhitungan EVA. EVA or Economic Added Value, di mana ini ialah metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan untuk menentukan nih sejauh mana suatu perusahaan menciptakan nilai ekonomi yang baik bagi para pemegang saham. Jadi untuk para pemegang saham sangat penting untuk mengetahui EVA suatu perusahaan. EVA ini dihitung untuk menghitung nilai tambah ekonomi dengan mengukur nih laba bersih operasional perusahaan setelah dikurangi dengan biaya modal atau cost of capital. Formula EVA sendiri ialah EVA sama dengan NOPAT dikurang IC dikali CC. NOPAT sendiri ialah biaya yang akan kita dapatkan setelah kita menghitung, yaitu pajak. Kemudian apa itu IC? IC ialah invested capital dan CC ialah capital charges. Di sini saya akan lampirkan kesimpulan atau rata-rata perhitungan dari EVA emiten Unilever. Nah, dari yang sudah saya lampirkan di bawah ini, di mana pada tahun 2019 kita sudah melihat EVA-nya yaitu sebesar 7 triliun lebih, 2020 juga 13 triliun lebih, 2021 EVA-nya 5 triliun lebih, 2022 3 triliun lebih, 2023 triliun lebih. Dengan rata-rata industri dan EVA dari emiten ini ialah 1 triliun lebih atau 1 triliun 170 miliar 963 juta sekian-sekian. Analisa per tahunnya di mana 2019 Unilever menciptakan nilai yang sangat besar, NOPAT-nya tinggi dan biaya modal yang relatif rendah, menghasilkan EVA yang sangat positif. Di tahun selanjutnya, tahunnya sangat buruk nih bagi Unilever di mana NOPAT ini negatif, namun biaya modal yang signifikan menghasilkan EVA negatif dengan yang besar. Kemudian di tahun 2021 kinerja ini mulai membaik secara signifikan dibandingkan tahun 2020 dan dengan kemudian EVA kembali positif. Hal demikian hampir sama terjadi di tahun 2022 dan juga tahun 2023. Perbandingan dengan rata-rata industri dari data yang diberikan tadi terlihat nih bahwa kinerja EVA dari emiten Unilever cukup fluktuatif daripada beberapa tahun, khususnya pada tahun 2019 dan tahun 2021. Bahkan bisa dikatakan jauh dari rata-rata di atas industri. Namun penurunan di tahun 2023 menunjukkan bahwa Unilever perlu berupaya untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Kelebihan EVA yang pertama ialah fokus pada nilai, di mana EVA ini berfokus pada penciptaan nilai bagi para pemegang saham. Yang kedua, mempertimbangkan biaya modal. Yang ketiga, lebih komprehensif. Kemudian apa sih kelemahan EVA? EVA ini ialah sensitif terhadap asumsi. Perhitungan EVA ini dipengaruhi nih oleh asumsi-asumsi terutama dalam penentuan biaya modal, seperti yang telah kita hitung tadi pada CC ataupun IC. Kemudian EVA ini kelemahannya fokusnya pada jangka pendek karena EVA ini terhitung dalam 1 tahun saja. Kemudian EVA juga sulit nih membandingkan antar industri satu dengan industri lain. Ternyata EVA juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Ini semua tergantung pemegang saham melihat dari pandangan yang mana, teman-teman. Nah, kesimpulan dari perhitungan EVA kali ini ialah di mana emiten Unilever ini bekerja cukup fluktuatif pada selama periode 2019 sampai 2023, meskipun perusahaan telah menciptakan nilai yang signifikan di beberapa tahun. Penurunan di tahun 2023 dan kerugian besar di tahun 2020 menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi oleh emiten tersebut. Perusahaan ini perlu fokus nih pada peningkatan NOPAT dan pengendalian biaya modal serta evaluasi strategi investasi untuk memastikan penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Penting juga untuk diingat bahwa EVA adalah salah satu alat ukur dan harus dipertimbangkan bersama dengan metrik-metrik keuangan lainnya. Kemudian faktor-faktor kualitatif yang lainnya juga untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja perusahaan dari emiten Unilever. Setelah itu, saya juga membuat grafik untuk analisis EVA Unilever. Di sini kita dapat melihat grafik ini ialah di mana memiliki temuan utama pada tahun 2019 memiliki awal yang stabil, 2020 penurunan drastis pada series kedua, kemudian 2021 adanya pemulihan parsial. Setelah itu, saya juga melampirkan diagram-diagram yang menunjukkan perhitungan rata-rata dari CC, IC, dan juga EVA pada emiten Unilever. Berikut CC, berikut IC, dan yang terakhir EVA. Nah, setelah kita membahas tadi adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan para pemegang saham untuk mengetahui nih apakah Unilever termasuk salah satu rekomendasi yang baik. Tentunya saja Unilever merupakan salah satu rekomendasi emiten yang baik atau cukup baik nih untuk kita membeli saham di sana. Karena apa? Seperti yang kita lihat tadi dari Z-score juga EVA memiliki
pertumbuhan yang sangat baik untuk emiten tersebut. Kemudian di sini ada ringkasan SNIPS by Stockbit Sekuritas yang secara disimpulkan juga memiliki kesimpulan yang baik untuk kesimpulan Stockbit Sekuritas dari Unilever sendiri. Di sini akan saya lampirkan kesimpulan ringkasan SNIPS by Stockbit Sekuritas. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah yakin untuk menanam saham di emiten Unilever? Tentunya harus yakin dong, karena melihat dari laporan EVA, juga dari Z-score yang cukup baik, kita juga jadi tahu nih bahwa Unilever merupakan salah satu perusahaan yang cukup direkomendasikan untuk para pemula untuk menanam saham. Walaupun memang harganya lumayan mahal, namun kedepannya pastinya akan terjaga. Karena apa? Karena itu dia tadi, Unilever memiliki manajemen keuangan yang baik dan cara penjagaan sahamnya yang lebih baik. Baiklah, sekian dari saya, Cecilia Deborah dengan NIM 65. Terima kasih.